Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummul Aimana dengan NIM C1C020076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan badan. Adapun pokok bahasanya yaitu yang pertama pengertian dari pajak penghasilan badan, yang kedua subjek pajak penghasilan badan, yang ketiga objek pajak penghasilan badan, yang keempat norma perhitungan pajak penghasilan badan, yang kelima pembukuan pajak penghasilan badan, dan yang keenam yaitu tarif pajak penghasilan badan. Yang pertama, yaitu pengertian pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan atau PPh badan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh, penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu subjek pajak penghasilan badan. Subjek pajak badan atau subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun, dan disetor ke kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, yang termasuk dalam pengertian badan itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perseroan terbatas atau PT, yang kedua perseroan lainnya, yang ketiga badan usaha milik negara atau BUMN, yang keempat, badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kelima, badan usaha milik desa atau BUMDes. Dan yang keenam, firma. Dan yang ketujuh, kongsi dan badan usaha lainnya. Nah, selanjutnya objek pajak penghasilan badan. Objek pajak penghasilan badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek pajak penghasilan adalah semua penghasilan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek pajak penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, yaitu meliputi yang pertama hadiah dari kegiatan dan penghargaan, yang kedua laba usaha, yang ketiga keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan, yang keempat penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, yang kelima yaitu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dan penghasilan lain-lainnya. Berikutnya yaitu norma perhitungan pajak penghasilan badan. Perhitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak badan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan pembukuan dan norma perhitungan penghasilan neto. Yang pertama, menghitung PKP dengan menggunakan pembukuan. Untuk wajib pajak badan, besarnya PKP sama dengan penghasilan netonya, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh. PKP wajib pajak badan itu sama dengan penghasilan neto. Nah, sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan dalam Undang-Undang PPh. Kemudian menghitung PKP dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. PKP WP badan sama dengan penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian, sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh. Nah, dikurang lagi dengan kompensasi kerugian. Apabila dalam menghitung PKP-nya, wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan presentasi norma perhitungan penghasilan neto dikali dengan jumlah peredaran usahanya dalam hal rugi tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasi. Selanjutnya, pembukuan. Nah, berdasarkan ketentuan pembukuan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang KUP, berdasarkan dokumen dari Kementerian Keuangan, isi dari pasal 28 Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetapi wajib melakukan pencatatan. Yang ketiga, pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang keempat, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang kelima, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
Yang keenam, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang ketujuh, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Yang kedelapan, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Yang kesembilan, pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Yang ke-10 itu peraturannya dihapus. Yang ke-11 buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dalam dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Dan yang ke-12, bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencegah pengesaran laba atau rugi, prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penyerapan yang pertama sel-sel pengakuan penghasilan, yang kedua tahun buku, yang ketiga metode penilaian persediaan, atau yang keempat yaitu metode penyusutan dan amortisasi. Selanjutnya yaitu tarif pajak penghasilan badan. Untuk besaran tarif yang dikenakan pajak penghasilan badan telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH pasal 17. Tarif dalam pasal 17 ayat 2A secara umum wajib pajak badan dalam negeri dan BUT dikenakan sebesar 25%. Penjelasan lebih lanjutnya mengenai tarif pajak penghasilan badan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penurunan tarif pajak penghasilan badan untuk perusahaan TBK berdasarkan tarif umum pajak penghasilan badan sebesar 25%. Terdapat penurunan tarif dengan ketentuan khusus yang diatur pajak penghasilan pasal 17 ayat 2B, yaitu bagi wajib pajak dalam negeri yang bentuk perseroan terbuka atau TBK dan memenuhi ketentuan maka mendapat penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah. Dan kemudian yang kedua, penurunan tarif pajak penghasilan badan untuk peredaran bruto tertentu, yaitu penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri selain diatur dalam pasal 17 ayat 1B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar, maka dari itu jika badan dalam negeri memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 50 miliar, perhitungan PPh badan yang dilakukan ialah pertama, penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar dikenakan tarif sebesar 50%. Kemudian dikali dengan 25%, sedangkan untuk kena pajak sisanya dikenakan sebesar 25%. Nah, dari pembahasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan badan atau PPh badan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh, penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Nah, subjek pajak penghasilan badan itu adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun, dan disetor ke kas negara. Nah, objek pajak penghasilan badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek pajak badan dalam negeri yang menjadi objek pajak penghasilan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Perhitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak badan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan pembukuan dan norma perhitungan penghasilan neto. Kemudian yang dapat saya jelaskan mengenai pajak penghasilan badan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.